Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar, sebelum kita lanjut pengajiannya, boleh pantun dulu Pak, biar semuanya cakep. Pergi ke masjid lewat kebunnya Pak Haji, kanan kiri isinya pohon ubi. Ba'da maghrib memang seharusnya diisi dengan ngaji, biar kita semuanya pantas jadi umatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama iktikaf di masjid ini sampai waktu sholat isya. Insyaallah saya akan bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Barangkali Bapak dan Ibu punya aplikasi, biasanya di handphone sekarang ini orang makin cerdas, ngajinya boleh sambil bawa handphone. Handphonenya tidak hanya isinya Facebook, IG, TikTok. Handphone kita yang smartphone itu juga sudah seharusnya diisi dengan Al-Quran versi Android, atau diisi dengan kitab-kitab hadis. Salah satunya bisa di-download aplikasi, biasanya sudah banyak versinya, kitab Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Baik, sampai dengan waktu menjelang sholat isya nanti, saya akan bacakan bagian di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-64. Saya pilih saja karena ini pertemuan pertama saya, kata Pak Ustadz tadi, bacanya mana saja, karena mana saja saya pilihkan bab yang ke-64. Babu Fadlil Ghaniyyi Asy-Syakir. Bab tentang keutamaannya orang yang kaya, asy-syakir yang bersyukur. Wa huwa man akhadhal mal min wajhihi wa sarrafahu fi wujuhihil ma'muri biha. Yang dimaksudkan adalah orang yang mengambil harta, maksudnya mencari harta, memiliki harta, yang dengan harta itu dipergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan harta itu. Jadi ini mudah-mudahan jadi salah satu bekal untuk kita semuanya, karena saya kira kalau di Bintaro ini ada orang miskin nggak Pak? Oh banyak ya. Orang kaya banyak ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca ini, kita atau anak-anak kita yang kita didik untuk jadi orang yang benar, orang yang soleh. Pilihan orang benar, orang soleh itu tidak hanya orang miskin. Boleh enggak Pak jadi orang kaya? Boleh. Atau bahkan nanti bukan hanya boleh, tapi diperintahkan, diajarkan, begitu. Karena jangan sampai salah, ini ngaji, ada ngaji karena mentang-mentang di kitab itu ada babul qanaah, babul juhdi gitu ya, atau babul zuhdi. Ada bab khusus. Ini untuk menghibur orang yang susah. Ada bab qanaah, ada bab zuhud. Tapi dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi juga dijelaskan, ada kalanya kita itu lebih harus memilih jalan agar kita jadi orang yang kaya. Tapi bukan hanya sembarang kaya, bukan asal orang yang kaya. Yang dimaksudkan di sini, sebagaimana nanti yang saya bacakan, orang yang kaya yang dengan kekayaannya dia tetap bersyukur, dipergunakannya dalam jalan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala,
ada beberapa ayat yang disitir oleh Imam An-Nawawi sebelum masuk ke hadisnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma mongko anapun man wong akto kang menehi sapa man wattaqolan takwa sapa man. Ini kalau dulu ngaji di pesantren begitu, Pak. Ini terjemahannya ada di sini, Pak. Dan adapun orang yang akto memberi, wattaqo dan dia tetap bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan bil husna dengan ganjaran pahala kebaikan yang bentuknya surga. Fasanu yassiruhu, maka dia itu akan aku mudahkan. Ini bahasanya Allah. Lil yusra, untuk menuju kemudahan. Gitu. Jadi resepnya apa, Pak? Fa amma man a'ta wattaqo. Jadi kalau kita mau dimudahkan urusan kebaikan kita, ada dua syaratnya, a'ta wattaqo. Kita ngasih dan kitanya jadi orang yang benar, jadi orang yang takwa. Jadi a'ta berarti dia harus memberi. Kalau orang miskin bisa nggak memberi, Pak? Bisa, tapi mungkin kecil pemberiannya. Ya, ini sekali lagi babnya bab tentang orang kaya yang syukur. Jadi makanya ayat ini menekankan kita untuk bisa memberi. Karena dengan memberi, kalau kitanya benar, jalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Di lanjutannya masih berkaitan dengan ini di surat Al-Lail ayat 17-21. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَسَيُجَنَّبُهَا, dan nanti akan aku jauhkan dari neraka. Siapa orang yang akan dijauhkan oleh Allah dari neraka? Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri, insya Allah dijauhkan dari neraka. Siapa orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang takwa menurut ayat ini adalah orang yang yu'ti, memberi, malahu dengan hartanya, yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Jadi resepnya orang takwa ternyata di sini salah satu kuncinya memberi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Di mana pemberiannya tidak untuk seseorang karena nikmatnya itu dia mengharapkan tujza, dibalas. Enggak pamrih dengan pemberiannya. Illa batigha'a, kecuali yang dia cari itu wajhi rabbihil a'la, keridhaan Allah Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kata Allah, sungguh orang ini nanti akan lega, akan merasa lapang, akan merasa puas dengan pemberian Allah nanti di akhirat. Nah, paham kira-kira, Pak? Jadi biar kalau kita membentuk anak kita pengen jadi orang kaya, ada dasarnya, gitu ya. Wa qala ta'ala, nah Imam An-Nawawi menyitir lagi satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 271. In
tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Ta'ala sampaikan in tubdu, jika kamu memperjelas, menyatakan, artinya terang-terangan, as-shadaqati, dalam bersedekah. Boleh enggak Pak sedekah dipublikasikan, diumumin di masjid, boleh enggak? In tubdus shadaqati, berarti ini menurut ayat ini, jika kamu perjelas, perlihatkan sedekahmu, fa ni'mahi, maka itu adalah baik. Itu. Jadi boleh Bapak dan Ibu kalau mau sedekah pakai selfie, pakai dipublikasi, pakai diumumkan, nggak usah ragu. Itu kata Allah fa ni'mahi, maka itu baik. Oke, baik. Ada nggak yang lebih baik? Memang ada yang lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu kemudian menyimpannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu sekalian. Jadi judulnya Pak ini, memberi sedekah, berinfak, mau terang-terangan, mau disimpan, itu sama-sama baik. Gitu. Yang nggak baik yang apa Pak? Berarti kira-kira yang belum bisa dapat kebaikan ini berarti orang yang belum berkesempatan untuk bersedekah. Jadi punten, ibu-ibu nggak usah ngolok-ngolok. Sekarang kan zamannya orang update status ya, di WA ada status WA, IG, Facebook, boleh. Mau sedekah ngirim ke anak yatim, nggak usah diolok-olok. Kalau urusan ikhlas tidak ikhlas, itu urusan dia dengan Allah. Kalau mempublikasikan sedekah itu boleh-boleh saja. Ini ayatnya udah jelas. Fa ni'mahi, jangan karena nggak mau kelihatan, akhirnya dia nggak mau sedekah. Bilangnya saya mah sedekahnya nggak mau kelihatan. Bisa jadi dianya pelit itu mah alasan orang pelit. Bisa jadi gitu ya. Jadi mau diperlihatkan mau enggak, sedekah itu judulnya tetap suatu kebaikan. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dan dengan sedekah tadi itu akan diampuni sayyiatikum, kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan kamu sekalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah bima ta'maluna, dengan apa saja yang kamu lakukan, khabirun, zat yang maha mengetahui. Satu ayat lagi Pak, ini Imam An-Nawawi juga sampaikan, ada di surat Ali Imran ayat 92. Satu ayat ini yang lebih tegas lagi Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan itu seperti kata la dalam bahasa Arab, artinya apa Pak? Bu? La itu artinya tidak. Nah, kalau lan ada nun mati di belakangnya, lan itu artinya tidak, tapi lebih tegas lagi. Lan tidak akan. Lan tanalu, tidak akan pernah kamu dapatkan albirro, kebaikan yang sejati, hatta tunfiku, sehingga kamu infakkan, mimma tuhibbun, sebagian dari harta, tuhibbun yang kamu senangi, yang kamu
cintai. Jadi artinya kalau orang yang belum ngasih bisa dapat kebaikan nggak Pak? Bisa, dengan cara yang lain gitu ya. Tapi ayat ini menjelaskan kalau mau dapat kebaikan yang sebenarnya, satu syaratnya yaitu kita berinfak, kita kasih apa yang kita miliki dan kita masih menyukai barang itu. Kalau masih ngasih barang tapi yang kitanya sudah memicingkan mata, itu nilai infaknya sudah tidak ada. Mungkin ada tapi sedikit, karena niatnya mungkin hanya biar tidak mubadir. Di rumah udah ada pisang, karena udah 5 hari sebentar lagi mau busuk. Daripada busuk kita kasih ke orang. Sedekah apa enggak itu? Sedekah, tapi nilainya wallahu a'lam, karena sebenarnya dia sendiri udah ogah yang dikasih barang yang sudah tidak kita sukai. Kayak kemarin nih banyak apa bencana-bencana gitu ya, silakan kumpulkan barang yang masih layak pakai. Nah itu sebenarnya itu juga nilai infaknya wallahu a'lam ada di mana gitu ya, karena bisa jadi orang itu diuntungkan. Wah, daripada repot-repot itu di lemari udah numpuk bajunya, udah metet, udah enggak nyaman lagi dipakai, sayang akhirnya disumbangkan. Pak, Bu, gimana biar dapat kebaikan yang hakiki? Ambil yang masih bagus, yang kita masih suka, kasihkan ke orang. Beli juga barang yang masih baru, kasih ke orang lain. Ketemu Pak Ustadz juga begitu Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu ketemu Pak Ustadz gitu, cari yang masih bagus gitu ya, kasihkan karena kita suka dengan barang itu, baru kira-kira kita dapat kesempatan untuk dapatkan kebaikan yang hakiki. Berarti kalau mau dapat kebajikan syaratnya apa, Bu? Ngasih. Syaratnya apa? Kita harus jadi orang kaya dulu, begitu kira-kira. Jadi ini yang kita bahas. Kemudian berkaitan dengan fadilahnya orang yang kaya yang pandai bersyukur. Oke, baik. Kita ke hadisnya. Ini hadisnya kalau di urutan kitab, hadisnya sudah nomor 570. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, sabda Nabi, la hasada illa fitnataini, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. La hasada, tidak boleh hasud, illa fisnataini, kecuali pada 2 hal. Ini Rasulullah yang sampaikan. Maksud hasud di sini bukan hasud yang dalam makna ini yang dimurkai oleh Allah yang di surat Al-Falaq. Hasidin idza hasad. Nah, kalau yang di surat Al-Falaq itu hasud yang sudah kebangetan. Yang sudah kebangetan itu kepengin nikmat yang ada di orang lain, sampai kemudian ada keinginan biar nikmatnya hilang dari orang itu. Nah, itu namanya hasud. Oh, kalau itu jelas nggak boleh, Pak. Yang dimaksudkan di hadis ini adalah keinginan al-hirs, keinginan kuat itu nggak boleh kita pengen iri, kecuali kata Rasulullah pada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Kita boleh iri pada orang
yang Allah kasih harta, dikasih benda, dikasih kekayaan, berarti boleh kita ngiri sama Pak Haji Qadir yang kontrakannya banyak gitu ya. Kita boleh ngiri sama pengusaha-pengusaha yang hartanya banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian harta itu Allah pasrahkan ke dia dan dipergunakan sampai dengan habisnya itu fil haqqi, pada jalan kebaikan. Untuk yang pertama ini kita iri sama orang yang kaya, yang kekayaannya dipergunakan untuk kebaikan, boleh nggak? Boleh. Yang kedua, ini berarti udah ketemu ya, karena bab kita tentang orang yang kaya. Jadi kita boleh ngiri sama orang-orang yang kaya, tapi jangan hanya ngiri karena kondisi hartanya, karena banyaknya nominal asetnya, omsetnya gitu. Bukan karena itunya, tapi karena harta yang dia miliki dipergunakan untuk kebaikan. Kalau orang yang kaya dengan kekayaannya nyantuni anak yatim, boleh iri kita sama mereka. Kalau ada orang yang kaya, kekayaannya sebagian diinfakkan, diwakafkan untuk bangun masjid, seperti putrinya Pak Umar Wirahadi Kusama, hartanya yang banyak itu sebagiannya diwakafkan. Nah itu kita boleh iri, karena dengan hartanya almarhum, almarhumah yang sudah tidak ada pun pahalanya akan ngalir sampai kapan? Selama wakafnya masih dipakai, selama masjid ini masih dipergunakan untuk kebaikan. Kita harus ngiri, bukan hanya boleh, bisa jadi persepsinya ini ngiri. Masa nggak ngiri? Kalau ada orang ngumrohin jamaahnya bolak-balik, kalau ada orang bisa kasih beasiswa ke anak-anak yatim, masa kita nggak ngiri? Yang ngiri lah, gitu ya. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, kita boleh hasud, boleh iri sama orang yang dikasih hikmah. Hikmah di sini diterjemahkan oleh para ulama sebagai ilmu yang bermanfaat. Kalau orang dapat ilmu, punya ilmu, lalu ilmunya dipergunakan untuk kebaikan, dimanfaatkan dan diajarkan kepada orang lain, maka kita boleh iri kepada orang itu. Muttafaqun alaih. Hadis yang saya bacakan barusan sahih, kuat karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Paham kira-kira Pak ya hadis yang pertama ini? Saya bacakan lanjutannya hadis yang kedua, hadis 571. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda beliau ini hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Ada sedikit bedanya di sini, di matan yang kedua ini, la hasada illa fisnataini, depannya sama, tidak boleh hasud kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana, iri boleh kepada seseorang yang dikasihkan oleh Allah al-Qur'ana, Al-Qur'an, pengetahuan tentang Al-Qur'an, bacanya bagus, tilawahnya bagus, apalagi sampai hafal Al-Qur'an. Wa fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dengan Al-Qur'an itu dibacanya, dihafalnya, dipraktekannya ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang harinya.
diamalkan Al-Qur'annya itu, bukan hanya sekedar hafalan, tapi diamalkan. Itu boleh iri. Yang kedua, wa rajulun atahul malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang kedua, boleh iri kepada orang yang dikasih oleh Allah malan, harta benda. Fahuwa yunfiquhu, kemudian dia menginfakkannya, ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahari, dan sepanjang siangnya. Siang dan malam dia infak kalau dia dikasih harta. Jadi artinya sama, hadis yang kedua mengajarkan kepada kita untuk biar bisa jadi orang yang kaya. Dengan kekayaannya dia berinfak siang dan malam. Kira-kira Bapak dan Ibu mau jadi orang yang kaya apa mau jadi orang miskin? Kalau dengar hadis ini, insya Allah saya juga pengennya jadi orang yang kaya, gitu ya. Gak ada orang yang pengen jadi miskin, kecuali orang-orang yang memilih jalan hidupnya untuk jadi orang miskin, gitu ya. Jadi sekarang kita boleh mengandai-andai sebentar, mimpi kan boleh, asal mimpinya jangan kelamaan, gitu ya. Karena kita boleh punya mimpi asal mimpinya kebaikan. Boleh kita punya cita-cita, punya keinginan untuk jadi orang kaya, asal cita-citanya benar. Setelah jadi orang yang kaya, kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi hadis yang agak panjang ini ya. Yang hadis kedua tadi muttafaqun alaih, sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ke-572. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Oh, ini ada alurnya, ada ceritanya. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang fakir dari sahabat muhajirin dulu itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja mau datang. Jadi kira-kira kalau disengaja mendatangi Rasulullah itu kayak mau ini, mau demo gitu ya, mau protes gitu ya, mau menyampaikan sesuatu unek-uneknya kepada Rasulullah. Faqalu, kata para sahabat yang fakir-fakir ini, yang datangnya dari Mekah. Memang sahabat dulu waktu baru datang ke Madinah, kan mereka bisa jadi tadinya orang kaya, yang karena terpaksa harus hijrah, harta bendanya di Mekah ditinggalin. Mereka pergi datang ke Madinah karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang miskin dulu itu ketika masa Rasulullah pertama hijrah. Protes sama Rasulullah kurang lebih. Kata para sahabat ini, "Dhahaba ahlud duthur bidarajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, itu orang-orang yang kaya itu datang bidarajatil ula, dengan derajat yang tinggi gitu ya. Wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang banyak gitu, yang permanen gitu ya, yang terus menerus. Faqala, maka Rasulullah sampaikan, wa madzaka, memang kenapa? Jadi kan ada orang yang iri gitu ya, iri sama orang kaya gitu ya. Orang kaya kan kebaikannya banyak, nikmatnya juga banyak. Faqalu, kata para sahabat, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu sholat ya Rasulullah, kama nusalli, seperti kami juga sholat. Yasumuna, mereka puasa, kama nasum, seperti halnya kami juga puasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq, mereka bersedekah ya Rasulullah, dan kami ini nggak bisa sedekah karena miskin, nggak bisa sedekah.
Wa ya'tikun wala na'tik, mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami enggak bisa memerdekakan budak karena enggak punya. Faqala Rasulullah, maka kemudian jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Mau enggak saya kasih tahu kamu sekalian syai'an, dengan sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, di mana kamu akan bisa melewati orang yang sudah mendahului kamu. Yang tadi itu sudah dianggap dapat kebaikan, kamu bisa nyusulin loh, gitu ya. Bisa ngelewatin mereka kok. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan bisa melewati juga orang-orang yang dulu sebelum kamu, gitu ya. Orang-orang yang dapat kebaikan kamu bisa nyusulin juga. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan tidak ada orang yang lebih afdol dari kamu, illa man sona'a, kecuali orang yang berbuat mithlama sona'tum, seperti yang kamu perbuat. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak ditawarin begitu, mau nggak? Kamu bisa ngelewatin loh kebaikannya kok, yang mereka termasuk yang dulu-dulu kamu bisa ngelewatin itu kok, nggak ada yang lebih afdol lagi. Bala ya Rasulullah, jawabannya para sahabat, iya ya pasti ya Rasulullah, gitu ya. Apa petunjuknya Nabi? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna. Kamu baca tasbih, wa tukabbiruna, kamu baca takbir, wa tahmiduna, kamu baca tahmid. Jadi bacanya apa Pak? Subhanallah, alhamdulillah, sama Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar, sama alhamdulillah. Dubura kulli sholatin talatan wa talatina marrah, kata Rasulullah, setiap ba'da sholat dibaca 33 kali. Berapa Pak? 33 kali. Gitu. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh para ulama kita, kiai-kiai kita, terutama di sini di tanah air kita. Kalau ba'da sholat, setelah baca istighfar, nanti bareng-bareng baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Tahmidnya 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Dapat 33 kali. Itu berarti atas petunjuk siapa Pak? Itu yang nyontohin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ngarang. Zikir ba'da sholat itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita praktek berarti kita bisa dapat amalan yang banyak, yang kita bisa melampaui orang-orang yang kaya tadi tuh, yang amalannya banyak, yang sedekahnya banyak. Kita bisa ngalahin mereka. Gitu. Paham Pak kira-kira? Makanya alhamdulillah kita masih rajin tasbih. Mau baca sendirian monggo, mau bareng-bareng monggo. Begitu. Itu pilihan gitu ya. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa zikir ba'da sholat nggak ada dalilnya. Kalau yang ngomong itu berarti belum ngaji. Sudah jelas ini Rasulullah sampaikan, biar yang miskin bisa ngelewatin orang yang kaya. Baca 33 kali. Faraja'a fuqara al-muhajirin. Tapi kemudian ini kira-kira para sahabat udah pulang ya. Tiba-tiba datang lagi nih para sahabat yang fakir-fakir tadi tuh mendatangi Rasulullah. Kata sahabat fakir ini, faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, yang orang-orang kaya itu denger loh. Yang saya amalkan, yang kami amalkan itu orang-orang kaya dengar. Fafa'alu mithlahu, orang-orang kaya juga pada baca itu ya Rasulullah. Begitu.
Faqala Rasulullah, maka jawabannya Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang itu mah, kata Rasulullah, fadlullah, udah karunianya Allah. Yu'tihi, yang Allah kasihkan, man, kepada seseorang, yasha'u, yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, orang yang miskin juga tetap dihibur oleh Rasulullah dalam hadis ini. Bisa kok orang miskin itu beramalan yang fadilahnya sebenarnya bisa melewati orang yang kaya. Tapi ternyata kalau orang yang kayanya juga rajin ibadah, rajin zikir, rajin wirid, ya sama aja. Berarti sebenarnya lebih mulia siapa, Pak? Kalau menurut hitungan ini, tetap saja yang bisa lebih mulia itu orang yang kaya, karena amalannya lebih banyak. Tapi tetap saja catatannya, ini semuanya harus atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini mah gak usah kebanyakan ngiri, nanti malah jadi pusing. Ngelihat tetangganya ini mukmin bener, duitnya banyak, saya udah mukmin bener tapi duitnya dikit, udahlah, itu mah urusan kehendak Allah. Mau Allah kasih rezeki kita, nikmati saja, syukuri apa adanya. Tapi tetap boleh kan kita berusaha? Boleh, asal dengan niat yang lurus untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada hikmahnya untuk kita semuanya. Ini menjadi harapan bagi kita semuanya. Kalaulah kita dipilih untuk jadi orang-orang yang kaya, asal dengan kekayaan kita cari dengan cara yang baik, kita tasarrufkan, kita pergunakan harta kita juga untuk jalan yang baik. Jangan sampai kita duitnya banyak, harta banyak, tapi kalau tidak takwa, dipakai untuk jalan yang benar, nanti malah bikin rumit di akhirat. Karena nanti dalam perhitungan yang lain, orang yang kaya dihisabnya lebih lama lagi di yaumil hisab, nanti di akhirat. Ya resikonya itu, Pak. Orang yang kaya nanti kalau dihisab lama. Orang kaya masih ditanya, ini duitnya dari mana beli mobil, ini duitnya ya dari mana ini beli rumah, duitnya dari mana ini beli tanah, setelah duitnya banyak kau pakai untuk apa saja. Nah, giliran orang miskin karena nggak punya apa-apa, dia udah selesai, cepet selesai dia, baru sebentar urusannya karena cuma punya itu aja, selesai dia. Orang kaya lebih banyak, yaitu resiko orang yang kaya. Tapi tetap sekali lagi akan lebih banyak pahalanya jika kita jadi orang yang kaya, hartanya diperoleh dengan benar, ditasarrufkan untuk jalan kebenaran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semuanya di sini mudah-mudahan jadi orang yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bukan kita, tapi anak-anak kita jadi anak-anak keturunan yang soleh-solehah, kaya raya, yang infaknya banyak, yang sedekahnya banyak, yang tidak lupa bayar zakatnya, yang wakafnya juga banyak, biar pahalanya ngalir terus sampai nanti di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang ingin menjadi pemimpin dengan tujuan untuk nanti bisa beramal, yang menjalankan kepemimpinannya itu dengan nanti bisa memperoleh kekayaan dan dia beramal soleh. Tapi dia kayaknya sulit sekali untuk memperoleh jabatan itu, sehingga dia menghalalkan semua cara untuk memperoleh jabatan itu. Iya. Nah, apakah ini dibenarkan
dalam agama atau tidak ya. Jadi wah ini kalau saya mau jalan yang lurus-lurus saja saya akan jalan yang itu gitu. Maka saya akan melakukan jalan yang ini yang nggak baik. Tapi begitu dia menjabat, dia kaya memperoleh kekayaan itu dengan cara yang benar, kemudian beramal. Apakah yang seperti ini bisa diberikan? Iya, iya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pakaian yang layak pakai itu. Kalau yang itu nanti dilakukan, dipakai untuk apa akhirnya? Pakaian yang layak pakai itu apakah dibuang aja atau gimana? Ya, karena mungkin banyak orang yang bekerja dulu nih ada pakaian yang masih layak pakai bisa disumbangkan. Contohnya saya sendiri ini dulu bekerja dan ada tukang yang kebetulan bekerja di tempat saya kasihkan baju itu bisa dipakai untuk ganti tukang. Oh iya. Itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya gampang tapi jawabnya sulit itu Pak. Niatnya baik. Ya. Mau jadi pemimpin biar kepemimpinannya bermanfaat untuk orang lain. Tapi kebaikan itu memang pertama dinilai dari niat. Niat itu bisa merubah yang amalan duniawi jadi ukhrawi dengan sebab niat. Dan kebalikannya, amalan ukhrawi bisa jadi nilainya duniawi karena salah niat. Kalau dari konteks pertanyaan tadi, niatnya sudah baik, cuman caranya. Yang kedua, cara itu juga tidak boleh dengan cara yang salah. Sayangnya tadi caranya salah. Kalau caranya yang salah, nanti hasilnya akan jadi salah karena menyalahi syariat, menyalahi ketentuan. Kita cari harta dengan cara yang tidak halal, bisa nggak hartanya jadi bersih? Nggak bisa. Biarpun disedekahkan, biarpun diinfakkan bukan 2,5%, 5%, 10%, separohnya sekalipun, karena cara ngambilnya haram, maka harta itu tetap haram. Itu yang harus dipahami. Zakat, infak itu bisa mensucikan. Yang disucikan apanya Pak? Yang disucikan hatinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari orang yang kaya itu sedekah zakatnya untuk membersihkan hum. Siapa hum? Hum itu domir kata ganti orang banyak. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Yang dibersihkan orangnya, gitu ya. Jadi jangan punya persepsi Allah cari duit banyak-banyak, yang penting dapat, nanti tinggal disedekahkan, amalin, ngamal gitu ya untuk orang lain biar bersih. Gak bakalan Pak. Seperti halnya kalau sudah barangnya kotor, mau pakai pembersih apapun tetap kotor. Tahu Pak tai Pak? Biar ini secara fikih gitu ya. Ya, tai, tahu kan tai? Tai ya kotoran binatang, kotoran kita itu kotor. Bisa nggak dibersihin? Kalau ainiyahnya kotor, pakai cara apapun, mau disedekahkan separuhnya, 2/3-nya pun tetap tidak jadi bersih. Nah itu yang harus dipahami. Jadi akan lebih baik kalau kita tidak mampu, nyerah saja, gitu ya. Kalaupun mungkin keadaannya menurut kita tidak sesuai, mungkin ada orang lain yang punya kesempatan, niatnya baik, caranya juga baik. Kalau kita nggak kuat, mendingan jangan, daripada nanti pertanggungjawabannya lebih berat. Begitu ya. Kalau menurut kita lebih berat, ya udah nyerah aja. Emang harus apa? Gitu ya. Kan sesuai kemampuan kita, gitu ya. Lalu yang kedua tadi, kalau kita punya baju, sekiranya kita mau kasih ke orang lain itu mau pakai dan tidak tersinggung, monggo silahkan. Karena salah satu prinsip dari sedekah itu, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan nilai sedekahmu bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti orangnya. Kita kasih baju baru pun kalau orangnya jadi tersinggung, nggak ada nilai pahalanya.
Kalaupun mungkin bajunya sudah tidak bagus menurut kita, tapi dia mau pakai, kan tergantung keperluannya. Kalau tadi itu kan dia mungkin mau bekerja, buat petelesan, buat ganti-ganti, monggo. Cuman kira-kira kita dapat pahala enggak? Ya insya Allah dapat pahala. Cuman kalau kita bayangin, oh saya udah dapat pahala banyak nih, jangan ya Pak. Jangan ya deh, dengan kita ngasih sedikit yang kita sendiri nggak ada effort. Nah, makanya tetap saja kan al ajru biqadri ta'ab gitu ya. Pahala itu tergantung dengan pekerjaannya loh Pak. Ganjaran juga begitu. Kita dikasih ganjaran banyak itu karena amalannya berkualitas. Gajinya banyak pasti karena tanggung jawabnya besar. Kalau cuma ngasih kita aja enteng ngasihnya, oh berarti ini tanda-tandanya ya mungkin dapat pahala, insya Allah dapat Pak seperti itu. Tapi mungkin jumlahnya tidak seperti halnya ketika kita masih suka sekali dengan barang itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita semuanya bisa melewati waktu maghrib sampai dengan isya ini masih duduk bersama beriktikaf. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.